dan merasa sedang mendengar yang kurang jelas. Setelah jeda sejenak, saya bertanya lagi, siapa saja dari Anda yang merasa bahwa penjara mungkin dihapuskan dalam 30 tahun mendatang? Begitu mereka yakin, saya tidak senang bercanda, saya sedang bercanda. Pertanyaan seperti ini biasanya muncul. Maksudnya, Anda ingin membebaskan semua pembunuh, pencuri, dan pemerkosa. Tidaklah Anda sadar apa artinya ini? Nah, tak seorang pun akan aman. Penjara harus selalu ada. Kemudian orang lain berujar, takkan ada ketertiban jika penjara tidak ada. Ada orang yang memang terlahir sebagai penjahat. Jika ada hal lain terjadi, kita memerlukan lebih banyak penjara. Apakah Anda membaca berita pembunuhan di koran yang pagi ini? Dan orang-orang tersebut terus mengutarakan pendapat dan alasan masuk akal mengapa penjara harus ada. Seseorang bahkan berkata penjara harus tetap ada supaya polisi dan sipir memiliki mata pencaharian. Setelah sekitar 10 menit membiarkan mereka membuktikan alasan penjara tidak boleh dihapuskan, saya berkata, kini saya jelaskan di sini bahwa pertanyaan tentang menghapus penjara digunakan untuk menyampaikan suatu benang merah. Anda semua sudah mengungkapkan alasan mengapa penjara harus senantiasa ada. Bisakah Anda membantu saya? Selama beberapa menit saja, bisakah Anda percaya bahwa kita bisa menghapus keberadaan penjara? Kelompok orang itu menjawab, bisa, tapi sebagai lelucon saja. Lalu saya bertanya, kini apa yang harus kita lakukan andai penjara itu tidak ada lagi? Perlahan beberapa orang mengajukan jawabannya. Seseorang dengan ragu menjawab, kita mungkin menghilangkan tindak kriminal jika kita membangun lebih banyak pusat pelatihan pemuda. Tak berselang lama, orang-orang 10 menit lalu menentang ide penghapusan penjara, kini mulai antusias kembali. Kita harus menghapus kemiskinan. Sebagian besar tindakan kriminal berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Kita harus melakukan riset untuk mengenal potensi kriminalitas sebelum mereka melakukan kejahatan. Kita harus mengembangkan prosedur pembedahan untuk menyembuhkan penjahat. Kita harus mendidik para penegak hukum untuk menjalankan metode reformasi yang positif. Pernyataan di atas hanyalah sebagian dari 78 ide yang mereka himpun untuk menghapuskan keberadaan penjara. Ketika Anda yakin bisa melakukan sesuatu, pikiran Anda akan menemukan jalan keluarnya. Eksperimen ini memiliki satu benang merah. Ketika Anda yakin sesuatu itu mustahil, pikiran Anda akan berusaha membuktikan alasannya. Namun, ketika Anda yakin, benar-benar yakin Anda mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda berupaya bekerja untuk Anda dan membantu Anda menemukan jalan keluar. Peluang Anda menciptakan solusi-solusi kreatif akan terbuka jika Anda mempercayai sesuatu dapat dilakukan. Mempercayai sesuatu tidak bisa dilakukan adalah pikiran yang merusak. Ini berlaku dalam segala situasi, besar maupun kecil. Pemimpin politik yang menyangkal adanya perdamaian dunia akan gagal meraih perdamaian itu karena pikirannya tertutup untuk merengkuh perdamaian dengan ide-ide kreatif. Ahli ekonomi akan gagal mengembangkan ide-ide kreatif demi memutus siklus bisnis jika mempercayai depresi bisnis itu tak terhindarkan. Dengan cara serupa, Anda mampu menemukan cara untuk menyukai seseorang jika Anda yakin Anda bisa. Anda mampu menemukan
solusi masalah pribadi jika yakin Anda bisa. Anda mampu menemukan cara membeli rumah baru yang lebih besar jika Anda yakin Anda bisa. Keyakinan melepaskan kekuatan positif dari dalam diri Anda. Ketidakyakinan akan menahan kekuatan positif tersebut. Yakinlah, maka Anda akan mulai berpikir secara konstruktif. Terus, Pak. Terus. Pak. Ya, pikiran Anda akan membuat jalan keluar jika Anda mengizinkannya. Sekitar 2 tahun lalu, seorang pemuda minta tolong kepada saya supaya memberitahunya prospek kerja yang lebih cerah. Ia bekerja sebagai karyawan bagian kredit perusahaan jasa pengiriman, tetapi merasa tidak bisa maju di tempat kerjanya. Kami membicarakan masa lalu dan keinginannya. Setelah mengorek sesuatu tentang dirinya, saya berkata, saya mengagumi Anda karena keinginan Anda meniti karier dan tanggung jawab yang lebih baik. Namun, Anda harus memiliki gelar sarjana untuk memulai karier yang Anda dambakan saat ini. Saya tahu Anda sudah menyelesaikan 3 semester. Saya sarankan Anda menyelesaikan kuliah Anda. Mulailah dalam musim panas ini dan Anda akan menyelesaikannya dalam 2 tahun. Setelah itu, saya yakin Anda mampu mendapat pekerjaan di perusahaan dambaan Anda. Saya sadar, jawab pemuda itu, gelar sarjana akan sangat berguna. Namun saya tidak mungkin kembali kuliah. Tidak mungkin? Mengapa? Tanya saya. Itu karena satu hal, jawabnya. Usia saya 24 tahun. Terlebih lagi, istri saya akan melahirkan anak kedua kami beberapa bulan lagi. Kami hampir tidak sanggup melalui semua ini. Saya takkan sempat belajar karena saya harus bekerja. Jadi, itu tidak mungkin. Pemuda ini meyakinkan dirinya sendiri bahwa meraih gelar sarjana itu mustahil. Kemudian saya berkata kepadanya, jika Anda yakin mustahil bisa menyelesaikan kuliah, itulah yang akan terjadi. Namun, jika Anda yakin mampu kembali kuliah, Anda akan menemukan solusinya. Nah, ini yang saya harapkan dari Anda. Anda harus bertekad untuk kembali kuliah. Biarkan satu pikiran itu mendominasi benak Anda. Lalu, pikirkan bagaimana Anda bisa kuliah sekaligus menghidupi keluarga Anda. Kembalilah beberapa pekan lagi dan ceritakanlah ide-ide yang Anda peroleh, ucap saya. Pemuda itu kembali lagi 2 pekan berikutnya. Saya merenungkan perkataan Anda, katanya. Saya putuskan, saya harus kembali kuliah. Saya belum mempertimbangkan dari berbagai sisi, tapi saya akan menemukan solusinya. Dan akhirnya, ia berhasil mendapatkan solusi. Ia sukses memperoleh beasiswa yang menunjang biaya kuliah, buku, dan biaya tambahan lainnya. Beasiswa itu diberikan sebuah asosiasi dagang. Ia mengatur ulang jadwal kerjanya agar bisa kembali ke kuliah. Istrinya pun mendukung antusiasme dan upayanya merengkuh masa depan. Bersama-sama mereka menemukan cara kreatif untuk mengalokasikan uang dan waktu dengan lebih efektif. Sebulan lalu, pemuda itu meraih gelar sarjananya dan bekerja sebagai manajemen trainer di sebuah perusahaan besar. Di manakah ada kemauan, pasti ada jalan. Terus, Pak. Terus sampai habis halaman ini. Oh ya, yakinlah Anda mampu melakukannya. Inilah dasar pikiran kreatif. Berikut adalah saran yang membantu Anda mengembangkan kekuatan kreatif melalui keyakinan. 1.
Hapus kata tidak mungkin atau mustahil dari pikiran dan perkataan Anda. Tidak mungkin atau mustahil adalah kata yang salah. Pikiran tidak mungkin akan memantik reaksi berantai dari pikiran lain untuk membuktikan Anda sungguh mustahil melakukannya. Pikiran sesuatu yang sangat ingin dilakukan, tapi Anda merasa tidak sanggup, kini buatlah daftar alasan mengapa Anda mampu melakukannya. Sebagian besar dari kita meletakkan keinginan kita karena keinginan kita hanya karena merasa tidak sanggup. Padahal konsentrasi mental kita justru menyatakan kesanggupan kita. Sudah, Oke, Pak. terima kasih Tante Lucy. Ya, Wah, luar biasa ya. Mantap. sama-sama. Ya, Tante mungkin dapat sesuatu dari yang dibaca tadi. Ya, ini saya mencermatin tadi, kira-kira sesuatu yang kita kerjakan itu, pertamanya itu ada di pikiran kita sendiri. Kalau kita bekerja itu, kita sudah bilang bisa, nah itu biasanya kita mantap gitu Pak Romat. Semangat gitu. Iya, tapi kalau pikiran kita sudah ciut dulu, wah aku males ya, aku wegah ya ke sana ya gitu. Nah terus kita ya nggak jadi jalan gitu pikiran kita gitu, males-males gitu Pak. Jadi semuanya itu harus pemikiran kita itu yang positif gitu Pak. Jadi umpama kita mau ke sana gitu, nah harus dijalankan gitu Pak. Iya. Oke, oke Tante Lucy. Iya. Berarti yang didapatkan pagi hari ini adalah tadi ya, Ya, kalau kita udah berpikir nggak mungkin, ya nggak bisa jadinya. Tapi kalau kita berpikir, saya yakin pasti bisa. Akhirnya mulai ya, ketemu jalannya ya. ya, Oke, ya terima Pak. kasih. Oke, mungkin yang lain Ya, ada yang mau sharing? Bu Angelin mau cerita? Ya, Bu Joisa mau cerita? Boleh. Iya, pagi Pak Ronald. Pak Ronald, Pagi-pagi. ya, eh, pagi semuanya, teman-teman, saya mau sharing soal apa tadi namanya? Eh, judulnya tadi apa tuh? Berpikir kreatif. Pemikiran kita, ya, berpikir kreatif ya. Jadi ini pengalaman saya beberapa saat setelah saya dengan berjalan bersama HDI. Terkadang dalam perjalanan itu kan kita lebih ke ini kita udah ada di sebuah network marketing ya. Jadi di sini lebih titik tumpunya ke market ya, ke pasar. Berarti kita sisinya kan kita harus selling, kita harus jualan seperti itu. Tapi ternyata yang dituntut dari sebuah misi ini adalah bukan jualnya gitu, kan kita jual ke orang produk ini saja semata, tapi kita dituntut untuk bagaimana kita harus memiliki pengetahuan yang cukup, dan kemudian selain cukup kita juga memiliki pengetahuan yang luas, dan juga kita harus memiliki kemauan yang tekad yang keras ya, yang kuat ya. Jadi bukan hanya pikiran kita aja yang kita rubah, tetapi kita memang harus paksa. Jadi kadang-kala itu ada terjadi di pribadi saya ya, itu kayak keinginan aja tidak cukup gitu, mimpi aja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan kerja keras. Kerja keras aja juga tidak cukup, tapi harus paksa benar-benar. Betul-betul kita harus paksa. Karena kalau kita tidak paksa, kita tidak bisa gitu. Dan itu saya rasakan sendiri. Contoh kayak kemarin ya, ini contoh ya, saya udah buka nih Pak Ronald.
ini contoh ya. Apa namanya? Ya. Saya mau buat broadcast aja. Kan selama ini kan saya sering tergantung sama mentor saya ya, Pak Ronald ya. Jadi saya mau broadcast, ya saya harus minta Pak Ronald bantu dong gitu. Tapi pada waktu tertentu kemarin-kemarin saya berpikir kenapa cuma sekedar broadcast saya harus minta ke Pak Ronald gitu. Saya jadi ini sendiri ya, karena pas WhatsApp saya penuh, memorinya harus dia terhapus lagi. Saya harus minta lagi. Ini salah satu hal yang membuat saya jadi gimana ya? Loh, kenapa semuanya harus saya tergantung di mentor, padahal kan saya harus mandiri gitu. Karena saya menjadi seorang distributor, saya menjadi seorang entrepreneur, itu saya harus memang punya ide-ide kreatif, saya harus mampu punya itu ya, pemikiran yang kreatif. Kenapa saya harus bergantung gitu mendingan saya harus ini buat sendiri saya mencoba membuat sendiri. Nanti kalau sudah saya buat, baru saya konsultasi sama Koronal, saya bilang begitu. Udah saya buat, tapi dalam pembuatan saya merasa bahwa ini kok kayak tidak cocok begitu. Apa sih spesifikasinya? Apa sih? Jadi luasannya gimana? Cakupannya apa begitu? Jadi lebih ke bagaimana gitu. Akhirnya saya harus buka video, saya nonton YouTube, saya cari bagaimana cara menyusun copywriting dan sebagainya. Oh ya, sudah akhirnya saya temukan. Jadi ini hal-hal yang dimana kita dipaksa. Jadi pemikiran kreatif itu bukan sekedar oh iya saya punya ide ini, saya mau begini, bukan itu, tapi memang benar-benar harus paksakan diri untuk harus bisa dan harus mampu gitu. Jadi ini paksa ini sangat-sangat memang dituntut dari kita menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pebisnis profesional, itu sangat. Jadi itu dari saya, sharing saya. Mungkin kalau ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih Bu Makasih, Pak Joisa. Ronald. Ya, jadi maksudnya adalah tadi kalau saya bantu terjemahkan apa yang disampaikan Bu Joisa. Karena Bu Joisa itu berpikirnya, wah saya itu juga harus bisa loh. Masa sih untuk buat kata-kata broadcast aja kok saya mesti minta terus. Kan udah berkali-kali saya itu minta gitu kan dan sudah dikasih. Mungkin ini sudah waktunya saya harus mulai belajar buat sendiri gitu ya. Nah, jadi karena diawali tadi ya relate dengan apa yang kita baca itu sebuah keyakinan bahwa saya harusnya bisa, saya akan mencoba. Nah, itu yang membuat akhirnya Bu Joisa mulai melakukannya gitu kan ya. Tapi kalau kita selalu berpikir bahwa nggak bisa, saya tuh bingung kalau mau kata-kata gitu tuh ngomongnya apa tuh saya nggak bisa. Ya sudah, karena sudah langsung di pikiran kita sudah kita buat saya nggak bisa, maka berikutnya ya kita akan mengeluarkan 1001 alasan kenapa saya tidak bisa, gitu ya. Yang mungkin merasa pengetahuannya masih kurang lah, yang merasa apalah segala macam lah, pokoknya 1001 alasan itu bisa keluar gitu ya. Tapi yang penting di sini tuh yakin dulu gitu ya. Nah, mungkin Cianti bisa monitor, Ci, Cianti. Lagi nggak bisa. Ya. Oke, Isa. Ci, terkait sama hari ini kan tentang keyakinan nih. Eh, Cik Yanti itu boleh sharing. Punya keyakinan nggak sih untuk bisa masuk ke Diamond? Atau sebaliknya tidak punya kayak keraguan dan istilahnya aku ini apa bisa toh? Kayaknya aku tuh nggak bisa deh. Yang mana? Saya punya keyakinan kalau saya bisa dan mampu untuk Hmm. bisa Itu sebelum masuk apa setelah masuk? sebelum masuk. Sebelum masuk ya. Oke, oke. Terima kasih. Cuman Bu saya Vero. Ya oke. dari awal itu nggak kepikiran kalau bisa
bisa masuk Diamond, tapi saya punya keyakinan pasti saya bisa. Tuh. Oke, oke. Cianti nggak berpikir gini, wah tapi kan aku nih kalau kalau malam aja udah nggak bisa ngeliat loh. Aku tuh nggak bisa ngomong. Aku tuh nggak punya banyak temen. Aku tuh nggak berani pergi jauh-jauh. Aku tuh sudah usia loh. Nggak berpikir gitu, Cian. Aku nggak, ya kalau saya itu memang untuk berpikir apa berpergian jauh di malam hari itu memang terbatas. Memang terbatas, tapi saya tidak punya pemikiran sejauh seperti yang dikatakan Pak Ronald tadi. Gitu. Good, good. Satu lagi deh, Bu Vero. Bu, malah dimatiin videonya. Ya, nah oke. Bu Vero, Ibu kan di Ya, bulan pertama masuk peringkat manajer tuh. Ibu ada ya, kepikiran nggak sih untuk Ibu tuh, aku tuh apa bisa, aku nih loh barusan mulai. ya pernah. Terus, Bahkan kok kadang kalau kalau sehat gitu kayak menggebu-gebu ya, nah, kepengenan. Tapi kalau sakit sedikit gitu tuh kayaknya itu nggak ada angan-angan gitu loh, males gitu loh. terus, Tapi kalau sehat itu semangatnya menggebu-gebu. Tapi begitu kayak kayak badan kurang enak sedikit gitu kayak alah sudah gitu loh, kayak males gitu loh. hmm, Tapi kan nanti kalau sembuh sembuh dari sakit semangat lagi gitu. Jadi waduh, kayak up sip. kayak up and down gitu loh. Ya, berarti kan Bu Vero PR-nya adalah mencari cara gimana caranya kalau down itu bisa cepet bangkit lagi gitu ya. Ya, 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 ya betul. Mm-mm. Oke, Maunya ndak mau sakit, iya maunya ndak mau betul. sakit, Jadi harus maunya berpikir sehat sehat terus. ya. Amin, amin, Amin. amin, amin, amin. Ya, Ya, mungkin ada teman-teman yang mau sharing yang lainnya. Tadi apa sih yang saya tanyakan dari Bu Yanti dan Bu Vero adalah eh, apa yang menarik yang saya mau angkat adalah saya melihat dari mereka berdua ini pola pikirnya tuh sederhana banget gitu loh. Mereka tuh mikirnya nggak yang ruwet-ruwet gitu kan. Yang wah nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Seringkali membuat rekan saya yang nggak nyampe-nyampe bahkan ke peringkat manajer aja nggak nyampe-nyampe. Itu yang saya perhatikan salah satunya adalah pola pikirnya tuh ruwet gitu loh menurut saya. Belum melakukan aja tuh udah nanti kalau begini bagaimana ya? Nanti kalau begitu bagaimana ya? Nanti kalau nggak masuk, nanti kalau ini nanti wah banyak banget gitu ya. Sementara yang saya perhatikan kenapa Bu Vero di bulan pertama sampai hari ini itu tiap bulan bisa masuk manajer terus. Kenapa Ci Yanti bisa sampai masuk ke Diamond? Salah satunya adalah pola pikirnya tuh sederhana tadi. Yakin aja sudah. Pokoknya saya coba aja. Udah saya amin. lakukan aja. Ya toh, Bu, gitu kan? Ya, Ya udah tuh. pokoknya ketemu orang aja dicoba aja. Perkara beli nggak Ya. beli mah urusannya belakangan. Yang penting saya coba. Nggak Nah, usah gitu ya. memberati pikiran, nggak usah memberati pikiran, Nah, iya nggak itu. ngabut-ngabut. Ngabut-ngabut ya. Saya bantu translate-nya karena ada orang luar. Jadi jangan membebani pikiran dengan hal-hal yang membuat tadi ya ruwet-ruwet tadi ya. Sederhana Berat. aja. Pokoknya saya coba aja udah. Coba aja. Hasilnya apapun terserah. Yang penting saya sudah nyoba gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman yang mau sharing. Jenny? Aku Oh iya silakan. aku mau sharing cerita lama. Cuman nggak tahu ya. Ini semoga nyambung. Tapi ini Nyambung. tadi soalnya apa apa jadi teringat waktu itu. Jadi ini waktu awal dulu pernah pertama kali mau kejar trip yang pertama kali.
Jadi waktu itu kan kondisinya saya itu masih bekerja sebagai karyawan. Nah, terus waktu itu kan sudah setting targetnya mau trip yang pertama kali waktu itu F3 Thailand ya, jadi ke Thailand. Itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 4 hari apa 5 hari gitu berangkat perginya. Nah, tapi kondisinya waktu itu kan baru mulai, istilahnya baru setting mau kejar ke sana gitu kan. Nah, terus yang yang terjadi itu sebetulnya waktu itu adalah aku ragu sendiri. eh aku tuh gimana ya kalau misalkan masih kerja gini mana mungkin bisa pergi 5 hari gitu. Terus Oke. habis itu sama sama karena ngobrol sama mentor waktu itu mentor bilang udah menangin aja dulu nanti gimana solusinya nanti baru dipikirkan. Ya Oke. udah akhirnya habis itu setelah itu saya coba kejar dan ternyata hasilnya adalah waktu itu saya bisa menang Masuk ya. Wow. masuk. Lalu setelah itu baru saya mikir gimana cara cutinya karena cutinya udah habis. Terus? Dan ternyata akhirnya waktu itu puji Tuhan ya ternyata bisa tuh izinnya dikeluarkan juga gitu. Wow. Jadi saya berangkat juga akhirnya. Ya itu sih ceritanya. Ya, 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 ya. Nyambung nggak ya? Thank you, Semoga Angelin. nyambung. Thank you. Nyambung, nyambung, nyambung. Karena menurut saya gini loh, kalau dari awal Angelin udah berpikir, aduh, kayaknya nggak bisa, saya tuh sudah nggak bisa cuti. Jadi saya tuh udah kayaknya tuh nggak mungkin berangkat punya gitu ya. Ketika udah punya pemikiran bahwa saya tuh kayaknya udah nggak bisa berangkat, maka berikutnya ya semangat ngejarnya juga udah nggak ada gitu ya. Tapi ketika punya keyakinan bahwa nah, udahlah, itu nanti dipikir belakangan lah. Nanti kalau udah dapet, baru kita bahas gitu ya. Yang penting dapat dulu gitu ya. Nah, jadi dari sharing teman-teman tadi, saya sangat-sangat berharap ya bahwa kita semua yang hari ini ada di sini, ayo kita mulai buat komitmen yang baru gitu ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita masih punya keraguan, apa bisa ya? Ayo hari ini mulai. Yang belum manajer mulai komitmen untuk manajer gitu ya. Yang belum diamond, ayo mulai komitmen, bikin target untuk diamond gitu ya. Tadi kan sudah dikatakan, yakin dulu gitu ya. Nanti kalau udah yakin, Anda akan mulai berpikir secara konstruktif gitu loh. Kita mulai membayangkan kan, oke, diamond itu apa sih? Oh, diamond itu harus begini gitu ya. Kalau kita yang mungkin yang hari ini masih jualan gitu ya, masih nyusun diamondnya. Oh, saya harus jual 20 paket. Oke, jual 20 paket. Berarti saya harus pertama-tama apa? Daftar namanya disiapkan dulu. Karena nggak punya daftar nama nggak bisa lari. Butuh daftar namanya dulu gitu ya. Terus mulai buat janji, mulai presentasi sebanyak-banyaknya, lihat rencana kerjanya. Satu hari itu saya bisa meluangkan berapa jam sih sebetulnya. Coba, misalnya yang mungkin belum setiap hari, coba dilihat, apakah saya memungkinkan setiap hari. Yang setiap hari baru satu, coba dilihat, apakah memungkinkan saya setiap hari dua. Kalau yang udah dua, apakah memungkinkan saya sehari tiga. Apakah memungkinkan saya sehari empat, gitu ya. Karena kita ngelihatnya adalah angka statistik di probabilitas. Kalau Anda satu hari dua, dikali 30 hari, itu 60 gitu kan. Kalau Anda ingin mendapatkan 20 paket dari 60 kali presentasi, maka itu kan ke angka keberhasilannya adalah 30%, ya kan? Satu berbanding tiga. Jadi 3 orang yang Anda temui pasti closing satu paket. Nah, bisa atau tidak, ya itu kita harus coba di lapangan gitu kan. Ketika kita coba itu jadi nggak? Kalau nggak jadi, ya berarti angka probabilitasnya yang harus ditambah, gitu ya. Mungkin saya harus presentasi lebih banyak lagi, gitu kan. Nah, itu contoh seperti itu ya. Intinya dikatakan di sini yang tadi saya garis bawahi adalah di mana ada kemauan pasti ada jalan, gitu ya. Nah, itu yang penting. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Tadi sudah dikasih nasihatnya. Yang pertama, hapus kata tidak mungkin atau tidak bisa gitu ya. Aduh, saya tidak mungkin. Aduh, saya tidak bisa. Itu harus dihapus, gitu ya. Karena itu membuat kita itu jadi buntu pikirannya. Yang kedua, eh, kalau kita merasa kita tuh tidak sanggup, nah kita harus duduk dan menulis, gitu ya.
Eh, menurut Anda apa sih masalahnya? Gitu ya, ditulis satu persatu. Nah, kemudian kita fokus cari solusinya satu-satu. Gitu. Oke, jadi itu ya. Yang pertama untuk Anda yang belum manajer, ayo mulai manajer, setting targetnya. Dan manajernya setiap bulan. Anda yang belum diamond, mulai berpikir dan mulai buat sebuah komitmen, saya harus diamond. Gitu ya, dan saya diamond setiap bulan gitu ya. Nah, kalau yang udah diamond mulai ke eksekutif gitu ya. Yang sudah eksekutif mulai ke start, berpikir dan komitmen untuk start. Nah, seperti itu gitu ya. Yakin dulu pasti bisa. Dan terus dikerjakan. Pak, kalau gagal gimana? Nah, kan di HDI itu kan enak. Kita loh gagal. Ada yang mendenda nggak sih? Ada yang ngasih kita penalti nggak sih kalau kita gagal? Halo, halo. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, jadi ngapain kita bingung? Ya, jadi mulai kita semua yang di sini, kalau Anda masih bertanya, kenapa sih kok harus punya peringkat manajer? Kenapa sih kok harus punya peringkat diamond gitu ya? Dari pengalaman saya, tidak semuanya itu bisa diceritakan gitu ya. Itu memang harus Anda alami. Sama seperti ketika kita tuh belajar berenang atau ketika kita tuh belajar naik sepeda. Tidak semuanya bisa diceritakan. Anda harus ngalami. Pengalaman itulah yang nanti akan cerita banyak kepada kita. Oh, seperti saya gitu ya. Setelah saya ngelewati, baru saya ngerti. Oh, ini loh maksudnya, gitu ya. Jadi ketika saya nengok ke belakang, baru saya sadar betapa banyak saya sudah diubahkan, gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman itu, banyak yang saya sudah diubahkan. Pola pikirnya sudah tiba-tiba berubah, terus rencana kerjanya jadi berubah, etos kerjanya berubah, habitnya berubah. Ya itu karena proses perjalanan tadi, gitu ya. Dan tadi nyambung yang Bu Joisa sudah sampaikan, memang selalu prosesnya itu 3 sa. Ada yang masih ingat nggak 3 sa itu apa? Dipaksa, Ya, terpaksa, ya, terbiasa. yes. Dari dipaksa, kita terpaksa sampai akhirnya terbiasa, gitu ya. Seperti contoh pagi hari ini, baca buku. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia, gitu ya. Mungkin awal-awal ada yang merasa kayak dipaksa, gitu ya. Aduh, pagi-pagi mesti baca buku gitu ya. Ada yang terpaksa karena apa? Setiap hari dikontekin sama upline-nya gitu ya. Ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk gitu ya. Dijapri terus. Aduh, kalau nggak masuk nggak enak, kalau masuk gimana gitu ya. Bahkan mungkin ada yang merasa, aduh, rasanya jemu gitu ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang terus setia. Nah, itu yang akan nanti lama-lama membuat kita jadi terbiasa, gitu ya. Bahkan hari ini saya cukup senang dan apa namanya amazed ya, bahwa kita tuh baca buku tuh loh sudah orangnya antara 20 sampai 30. Padahal mungkin 1 tahun yang lalu waktu kita start, orangnya ya paling 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu. Terus akhirnya mulai gitu ya. Mulai ada Bu Angelin yang setia nih tiap hari pagi malam gitu ya. Ada Bu Naning dan yang lain-lainnya teman-teman semua. Thank you so much gitu ya. Jadi semoga apa yang di-sharingkan pada pagi hari ini ya bisa mengingatkan kita semua. Jadi selepas baca buku ini, ayo mulai yakin, mulai berani bikin target gitu ya. Pak, aku diamond itu jualan 20 paket kemana? Udah yakin dulu. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Untuk Anda yang diamond, setting target untuk eksekutif. Aduh, siapa yang mau aku diamondin nih? Udah, buat targetnya dulu, buat keyakinannya dulu, nanti kan ada jalannya. Oke, siap? Gitu ya. Siap. Terima kasih Bu Vero. Oke, ya kita mau tutup dalam doa. Siapa yang mau bantu doa pada pagi hari ini? Bu Lisa mau tutup doa? Suaraku hilang. Oh, suaranya hilang. Aduh, diambil siapa? Bulis mau tuh bantu tutup Saya, doa, Bulis. Ayo. saya. Ah, silahkan Bu Yanti. Tuhan Yesus Allah yang bertata di dalam kerajaan
surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah berada di dalam komunitas baca buku, di mana komunitas ini luar biasa membangkitkan kami untuk kami bisa terus berada di dalam bisnis HDI ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan bekerja untuk setiap kami Tuhan. Tuhan yang akan selalu menuntun kami, membimbing dan menyertai kami untuk melangkah, untuk lebih maju lagi Tuhan atas pencapaian-pencapaian yang kami impikan. Tuhan memberkati Tuhan, para mentor kami Tuhan, juga teman-teman kami semua, juga konsumen kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya kita foto. On cam yuk. 1, 2. Oh, Bu Naning belum kelihatan. Bu. Nah, udah. 1, 2. Cekrik. Iya. Pengumumannya teman-teman ini ya mulai mengundang untuk hari Jumat karena hari Jumat ada acara tanya dok ya dan temanya menarik yaitu tentang penyakit degeneratif. Buat teman-teman yang belum pernah ikut acara tanya dok, jadi di acara tanya dok nanti itu ada dokter untuk acara kali ini yang membawakan nanti dokter Nimade. Dia akan memaparkan tentang penyakit degeneratif. Nah, nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab gitu ya. Jadi kita semua boleh berkonsultasi, Anda boleh menanyakan pertanyaannya di kolom chat nanti yang akan dibantu dijawab oleh Dr. Made gitu ya. Nah itu untuk acaranya terbuka untuk semua orang yang belum member juga nggak apa-apa, justru jadikan ini sebagai salah satu senjata kita untuk kita bisa open new market gitu ya. Mungkin yang selama ini masih ragu-ragu gitu ya. Nah itu bisa Anda undang gitu ya. Dan ini nanti semua terkait tentang produk. Oke. Jadi nggak bahas bisnis sama sekali. Oke, terus itu dan kalau Anda beruntung ya nanti ada door prize-nya ya, lumayan. Door prize-nya kalau nggak salah kemarin ada Honeybee Pollen, Pollenergy, dan bahkan Propo Elite Plus gitu ya. Jadi mulai share, undang, ajak untuk di acara Tanya Dok hari Jumat gitu ya. Undangnya yang banyak, jangan cuma 10. Seingat saya sudah share flyernya ke lebih dari 100. Jadi teman-teman mesti share yang banyak ya. Sari ada mau nambahin sesuatu, Sar? Nggak ada, udah lengkap. Udah lengkap. Nanti potong gaji loh. Oke, sampai besok semuanya.